Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jam sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah nglajengaken pembahasan kitab tauhid. Kita mlebet bab qaulillahi ta'ala, alam tara ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaik. Ayat niki tercantum surat An-Nisa ayat ingkang nomor 9. Ingkang pembahasanipun berkaitan dengan kewajiban berhukum dengan hukum Allah dan meninggalkan hukum tauhid. Pembahasan ingkang kepengker, pembahasan yang kemarin, Bapak sekalian, kita diajarkan bahwa hak untuk membuat syariat, membuat hukum itu hanya haknya Allah Ta'ala. Hak tasyri', hak membuat hukum syariat. Tidak boleh ada seorang atau sekelompok orang yang merasa berhak untuk membuat hukum syariat halal haram. Makanya Allah SWT kemarin menyebutkan tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan para ulama dan para pendeta mereka dianggap sebagai sesembahan selain Allah. Kenapa? Karena para ulama dan para pendeta mereka menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, lalu diikuti. Menghalalkan dan mengharamkan itu hanya haknya Allah Ta'ala. Kalau kemudian ada yang merasa dia boleh membuat hukum halal haram semaunya sendiri, maka dia telah menyekutukan Allah dengan dirinya atau dengan sekelompok orang. Bab yang sekarang, sekalian, berkaitan dengan kewajiban kita untuk semata-mata hanya berhukum dengan hukum Allah dan tidak boleh kita berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita fahami, sekalian, hukum itu ada dua, hukum syar'i dan hukum kauni. Hukum syar'i itu artinya hukum yang berkaitan dengan syariat agama, syariat halal haram. Maka semua hak untuk membuat halal haram itu totalitas hanya haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang mereka membuat syariat halal haram, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan mereka telah menyekutukan Allah. Amlahum syuraka'u syara'u lahum minad din malam ya'dan billah. Apa memangnya mereka punya syuraka, ini punya serikat, punya sekutu-sekutu, yang para sekutu itu membuat syariat baru bagi mereka yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Ta'ala. Artinya syariat yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah mengatakan ini haram, dia bilang halal. Allah mengatakan ini halal, dia bilang haram, sehingga bertabrakan, bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya dia telah membuat syurga atau membuat syariat sekutu bagi Allah taala. Yang kedua, hukum kauni. Ini hukum yang berkaitan dengan kejadian alam semesta. Seluruh alam ini pengaturannya hanya pada Allah Ta'ala. Enggak ada makhluk ikut campur tangan dalam mengatur urusan alam semesta. Maka kalau ada keyakinan Nyi Roro Kidul ikut-ikutan ngatur alam, sehingga kita atau sebagian orang mempersembahkan sembahan kepada Nyi Roro Kidul, itu adalah syirik. Dan syiriknya syirik yang akbar, syirik yang besar. Dia telah memberikan kekuasaan Allah kepada Nyi Roro Kidul. Ini adalah termasuk diantara kesyirikan yang dimiliki sebagian orang. Mas lihat, sehingga kita tidak boleh, sebagaimana kita tidak bisa keluar dari hukum kauni Allah Ta'ala, pengaturan alam semesta ini, kita juga tidak boleh keluar dari hukum Allah yang syar'i, yakni yang sifatnya adalah pengaturan agama, halal haram. Mas lihat, tidak berhukum dengan hukum Allah itu bukan hanya seperti sebagian orang, yakni dalam masalah meninggalkan hudud, meninggalkan tidak melakukan hukum rajam, tidak melakukan hukum potong tangan, tidak melakukan hukum yakni qisas. Bukan itu aja, tapi meliputi semua pelaksanaan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang cara bertauhidnya tidak seperti yang diajarkan Quran dan Sunnah, itu namanya juga berhukum dengan hukum selain Allah Ta'ala. Contoh umpamanya, orang di dalam meyakini nama-nama dan sifat Allah, itu rumusannya dengan akalnya sendiri, bukan dengan mengikuti Quran dan Sunnah. Itu namanya juga berhukum dengan selain hukum Allah Ta'ala. Orang dalam urusan keluarga, bawahnya dum-duman waris, gak aku dengan syariat, aku pengen hukum Indonesia wae, atau hukum positif ditumpodo lanang wedok. Itu namanya juga tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala itu meliputi semua perkara, ya akidah, ya ibadah, ya akhlak muamalah, ya dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. Ini semuanya tertuntut dengan tuntutan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga termasuk orang yang meninggalkan hukum Allah itu umpamanya orang filsafat yang akalnya terus muter dan tidak mengikuti dalil-dalil Quran Sunnah, sehingga hanya menelurkan pikiran-pikirannya sendiri. Itu namanya juga tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Seorang muslim itu nafsu dan pikirannya niku kedah tunduk dengan hukum syariat. Karena syariat ini datangnya dari Allah yang menciptakan kita, yang tahu persis kondisi manusia, yang tahu persis apa yang menjadikan baiknya manusia dan rusaknya manusia, yang tahu persis kemampuan akal itu mentoknya sampai seberapa. Sehingga tidak boleh kemudian kita sok jagoan dengan akal kita, kemudian merumuskan tentang kehidupan-kehidupan yang akan kita jalani, sedangkan kita bodoh tentang hakikat kehidupan yang ada. Maka ini adalah masuk kesombongan, dan dia termasuk orang tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Kalau ngomong nggak pakai dalil, itu termasuk dia berhukum dengan hukum hawa nafsunya sendiri. Termasuk orang yang taklidnya taklid buta. Taklid buta itu namanya taklid dekek, bebeknya itu nemen belas, nggak mau tahu dalil. Pokoknya Pak Kiai mesti bener, bakal ke surga.
Ya, kiai itu bukan nabi. Nabinya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiai niku namung bimbing, nuduhaken, nerangkan, jelaskan hakikat agama yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang taklid kayak gini, Bapak sekalian, nggak mau tahu urusan dalil. Pokoknya kiai pokoknya top markotop, nggak akan mungkin salah dan nggak mungkin nuntunkan rokok. Ini taklid seperti ini termasuk dia meninggalkan hukum Allah Ta'ala, karena dia bukan diperintah untuk berhukum kepada kiai, tapi berhukum kepada hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian termasuk juga orang mereka tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala itu para politikus yang menolak ajaran Islam lalu mengikuti rumusan-rumusannya sendiri. Ini juga termasuk diantaranya tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian, mari kita lihat ayat yang Allah bawakan. Yang pertama, monggo dibahas. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Sampai situ dulu. Allah mengatakan, alam tara ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaik. Apa engkau ya Rasulullah tidak memperhatikan orang yang menyangka dirinya itu beriman kepada Al-Qur'an yang Allah turunkan kepadamu, wa ma unzila min qablik, dan beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Bapak sekalian, orang yang beriman kepada Al-Quran dan juga beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, kewajibannya itu dia mengikuti apa yang menjadi isi kandungan Al-Quran. Karena dia menegaskan dia beriman kepada Al-Quran. Beriman niku tuntutanipun meyakini dan mengamalkan. Meyakini dan mengamalkan. Beriman kepada Allah itu artinya meyakini Allah dan nyembah Allah. Mboten namung meyakini tok nek Allah itu enten, kemudian dia terap hukumnya itu pakai hukum iblis, pakai hukum setan, pakai hukum hawa nafsu, hukum sagelme piyambak, sakar puto. Ini namanya tidak menunjukkan konsekuensi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lucunya kata Allah, wong ngakunya saja beriman kepada Al-Quran, bahkan beriman pada kitab-kitab sebelum Al-Quran, ning yuriduna ayatahakamu ila tauhid. Mereka ini justru pengennya berhukum dengan hukum tauhid. Hukum tauhid itu ini hukum selain Allah Ta'ala. Intinya tauhid itu dikata-kata tagha, melampaui batas. Nah, batas kita apa sih? Batas kita itu 2 kali. La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Niki dalan kita, batasnya kita hidup itu ini. Tidak boleh musyrik. La ilaha illallah itu enggak boleh musyrik. Hanya nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tok namung Allah kemawon. Kemudian dia berjalan di atas syariat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku batasan hidup kita itu. Kemudian apa saja yang membuat orang keluar dari batas ini atau sikap yang menjadikan dia keluar dari batas ini, itu namanya tauhid.
Orang yang menyebabkan manusia keluar dari batas ini namanya tauhid. Keluar dari tauhid, keluar dari syariat ajaran yang diajarkan Rasulullah SAW, itu namanya tauhid. Sekalian, maka para ulama ngendikakan definisi tauhid itu, ada yang mengungkapkan dengan ungkapan tauhid itu kullu ma'ubida min dunillah. Setiap yang disembah selain Allah itu namanya tauhid. Setiap yang disembah selain Allah itu namanya tauhid. Apapun, ini kata Imam Malik, semua yang disembah selain Allah namanya tauhid. Yang disembah manusia itu macam-macam. Ada yang bernyawa, onten yang benda mati. Yang bernyawa contohnya nabi, malaikat, nabi, wali, orang soleh, orang toleh. Ada yang baik, ada yang orang soleh, ada orang yang rusak. Penyembahan kepada mereka namanya sikap tauhid, sikap melampaui batas, sikap tauhid. Adapun kalau yang disembah itu seperti malaikat, seperti nabi, seperti orang soleh yang tidak pernah memerintahkan dirinya, menyembah dirinya, mereka ini bukan tauhid. Malaikat bukan tauhid, nabi bukan tauhid, tapi perbuatan orang yang menjadikan malaikat, nabi dan wali disembah itu namanya mentauhidkan. Mentauhidkan wali, mentauhidkan nabi, mentauhidkan malaikat. Ini sikap melampaui batas dari apa yang telah digariskan Allah. Ini garis tauhid. Maka dikatakan oleh kalau Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan kullu ma tajawaza bil abdu min ma'budin au matbu'in au muta'in, ini tauhid. Tauhid itu adalah kullu ma tajawazal abdu, semua yang menjadikan hamba, ma tajawaza bil abdu haddahu, masa perkara yang menyebabkan hamba keluar dari batasnya, baik itu dalam bentuk yang disembah atau yang diikuti atau yang ditaati, itu adalah tauhid. Yang disembah contohnya umpamanya Fir'aun, atau yang semua yang disembah oleh manusia, ya jin, ya Fir'aun, ya iblis, ya atau mungkin nyembah-nyembah semua orang soleh disembah juga. Ini penyembahan kepada selain Allah, ini adalah tauhid. Perbuatannya menyembah orang soleh itu namanya mentauhidkan orang soleh. Kalau orang solehnya bukan tauhid, tapi orang yang menyembah orang soleh ini namanya mentauhidkan orang soleh. Min matbu'in, yang diikuti, contoh diikuti umpamanya undang-undang tauhid, peraturan tauhid, peraturan yang nabrak aturan Allah dan aturan Rasulullah, itu namanya peraturan tauhid. Yang ditaati umpamanya penguasa atau ulama yang perintah-perintahnya, ajaran-ajarannya keluar dari tauhid dan dari ajaran Rasul, ini tauhid. Harusnya sekalian, seorang mukmin yang berla ilaha illallah itu harus iman kepada Allah dan kufur kepada tauhid. Itu baru dikatakan memegangi tali agama Allah, la ilaha illallah. Famay yakfur bitauhid wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Barang siapa yang dia kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan tali agama Allah. Maka orang tidak dikatakan berpegang teguh dengan la ilaha illallah kecuali di situ ada keyakinan atau ada sikap kufur kepada tauhid, mengingkari tauhid, mengingkari kebatilan. Maka orang kalau hanya sekedar saya juga
nyembah Gusti Allah blas, ora musyrik nyembah Gusti Allah tok. Tapi saya nggak bisa mengingkari orang yang nyembah selain Allah, dan saya tidak bisa berkeyakinan batilnya orang yang nyembah selain Allah. Mboten saged. Niku keyakinan pun dereng komplit, krowak separuh dan tidak dianggap. Saya beragama Islam dan tidak sama sekali ngikuti selain Islam. Tapi saya nggak bisa mengatakan dan meyakini dan menegaskan kalau selain Islam itu batil, mboten saged. Itu namanya nggak beriman kepada Allah Ta'ala. Lawang Allah aja mengatakan batilnya selain Islam, kok kita nggak mau mengatakan batilnya, nggak mau menegaskan batilnya selain Islam. Itu namanya nggak beriman, imannya palsu, imannya palsu. Allah memerintahkan ngalor, dia malah ngidul, katanya yakin dengan Allah kok malah bertentangan dengan apa yang Allah tegaskan. Maka tali agama Allah itu menuntut kita untuk memiliki keyakinan yang gitu. Oh, ekstrim banget ajaran ini. Bukan ekstrim, orang punya keyakinan itu gitu. Kalau nggak begitu, dan setiap orang punya keyakinan pasti begitu. Keyakinan yang batil juga punya keyakinan gitu. Contoh mamanya, orang berkeyakinan komunis, maka dia akan mengatakan dalam bahasa agama kita, orang-orang yang sholat, orang Islam yang sholat itu kafir. Kafir dalam standar komunis, maksudnya agama dia agama komunis, maka dia yakin Islam itu batil. Demikian pula orang pemilik keyakinan yang lainnya. Makanya kalau sampai ada anggotanya itu keluar dianggap murtad dan disikapi dengan sikap yang keras, itu sudah menjadi sebuah keadaan ya gitu, orang punya keyakinan. Islam diajarkan gitu. Hanya sekalian, sebentar mali, bersama dengan Islam mengajarkan keyakinan yang betul-betul tidak boleh bergeser seujung rambut pun niki, Islam mengajarkan muamalah dengan orang yang beda keyakinan itu muamalah yang tidak boleh dolim, harus adil. Ini bedanya di situ. Kita kepada orang yang kita benci kayak apa, sengitnya kayak apa, itu tidak boleh kita zalim, nggak boleh kita zalim. Maka nyon ngapunten, jangan sok mengajari orang umat Islam untuk bersikap toleran. Umat Islam itu sudah ajarannya sudah mengajarkan super toleran dalam muamalah. Seorang muslim tidak boleh menyakiti orang kafir yang tidak ada alasan. Dumeh kafir, colongi wae barangnya kafir wae. Dipiting wae, dipuntir gulune wae kafir, enggak boleh. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Bahkan orang-orang yang mereka berada di bawah kekuasaan Islam, orang yang mereka berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, sejarah membuktikan mereka lebih merasa nyaman, lebih merasa tenang, lebih merasa terlindungi dibandingkan dengan orang ketika mereka berada di bawah kekuasaan sama mereka. Maka kalau digambarkan kalau kekuasaan itu dipegang oleh kaum muslimin, maka akan terjadi penumpahan darah dan perang yang tidak pernah selesai. Niku ngawur, sak ngawurnya wur. Itu kalau nggak belajar Islam, bodoh nggak belajar Islam, ya dia yang pelajari itu bukunya orientalis.
yang memang menggambarkan Islam dengan gambaran-gambaran yang salah dan mengerikan, rusak-rusakan. Makanya muncul kiai-kiai orientalis. Kiai statusnya kiai ning otaknya niku nyampunten, otaknya itu otak kafir, otak musyrik, otak kafir. Sehingga tidak mencerminkan, tidak menjelaskan Islam, tapi malah gugati Islam. Lah wong Islam kok ngitek-itek Islam iki piye to kuwi? Mbok dadi kafir wae pantes. Lah wong Islam ngakuni Islam malah ngitek-itek Islam. Berarti dia nggak yakin dengan agamanya sendiri yo. Wong klamben kok klambine malah diwelek-elek dhewe, diitek-itek dhewe, mbok diguwak wae ganti klambi sing apik, sing ruangsane apik. Niki otaknya nggak nalar. Lah wong Islam kok nguder-uder Islam terus, ngucek-ngucek Islam terus. Ganti wae kelambimu, luwih mending. Sehingga orang-orang kayak gini itu, ini yang dikatakan Allah di sini. Lucu, wong orang dia ngakunya beriman pada Quran, ning malah pengennya berhukum dengan hukum tauhid. Sama dengan wong bojo malah sing digarapi bojone wong liya. Piye to kuwi? Mbok ora dadi bojone dibojo wae sing wong wedok sing liya. Maka kata Allah, dia meyakini beriman kepada Allah, kepada Quran, kok berhukumnya dengan hukum tauhid. Gitu. Maka dikatakan tauhid itu jumlahnya banyak banget. Karena semua yang melampaui batas dari batas-batas ini Allah, ini tauhid dan syariatnya Nabi itu namanya tauhid. Tapi pentolannya kata beliau 5. Pentolannya itu gimbongnya itu 5. 1 iblis. Iblis itu kingmaker yang membuat orang memang dia menjadi musyrik atau menjadi kafir atau menyimpang dari ajaran agama. Memang tugasnya iblis itu kerjanya, pekerjaan pokok iblis itu bagaimana menyesatkan manusia dari jalan Allah Ta'ala. Ngantornya tiap hari gaweane nggih niku, programnya yaitu bagaimana cari orang yang bisa disesatkan, gelembuk orang bagaimana bisa sesat. Ini maka dikatakan iblis itu satu, tauhid itu satu iblis. Gurunya para guru dalam menyesatkan manusia. Yang kedua, dukun, para dukun, tukang sihir, paranormal. Kalau kemudian ditambah-tambah lagi bahasa sekarang, dukun itu macam-macam. Ada ungkapannya wong tua, ada ungkapannya wong pinter, ada ungkapannya lagi kayak ustadz malahan, ustadz, kiai. Ayo teman Pak Kiai, merdukun maksudnya tentang Pak Kiai ini bukan betul jeung silau Quran hadis, merdukun tentang Pak Kiai. Kemudian ungkapan-ungkapan yang semisal itu. Ya dukun, paranormal, terus melih wong pinter, wong tua, wong apa melih ya ustadz, kiai, tabib. Ini ungkapan-ungkapan yang hakikatnya sama, yaitu dukun. Onten sing dukun ireng, pasaranipun pasaran tiang awam, tiang-tiang mboten ngerti agama, enten dukun putih ngangge kupluk, ngangge sorban, ngangge jubah, ngangge kalungan tasbih. Kadang-kadang ngangge ayat-ayat Quran, pasaranipun ingkang mambu-mambu masjid, mambu-mambu agama, santri-santri, sehingga tertipu dengan ini tampilannya. Terus sekalian, yang ketiga termasuk tauhid itu orang yang mereka merubah-rubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya Allah diganti, digeratak, diganti dengan ini hukum hawa nafsu. Ini adalah termasuk ini tauhid. Kemudian orang yang ngeklaim tahu perkara gaib, orang yang mereka ngeklaim tahu perkara gaib, ini juga tauhid. Kemudian orang yang mengajak orang nyembah dirinya, ini juga ini tauhid. Sehingga tauhid itu banyak banget, tapi pentolannya kurang lebih ini 5 ini. Waqad umiru ayakfuru bi, padahal yang diperintahkan Allah itu adalah mengingkari tauhid.
Muslim itu, yang namanya Muslim itu bertauhid dan mengikuti syariat agama Allah. Itu Muslim. Itu namanya beribadah kepada Allah, namanya bersyahadat. Kalau dia bersyahadat ternyata dia musyrik, dia bersyahadat ternyata dia itu tidak mengikuti syariat agama Allah, itu namanya mengikuti tauhid, mengikuti setan, mengikuti yaitu hal-hal yang menjadikan dia melampaui batas. Wa yuridu syaitanu ayudillahum dhalalan ba'ida. Setan itu hanya punya keinginan menyesatkan manusia dengan penyesatan yang jauh. Setan itu menyesatkannya juga pakai strategi, pakai cara. Kadang caranya itu setan sangat ahli, karena iblis sudah pengalaman dari Adam sampai sekarang ini. Iblis sudah super pengalaman dalam menyesatkan manusia. Makanya iblis pede, ya Allah, semua manusia bakal sesat, nggak bakal selamat, illa ibadakal mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Kunci tentang beriki. Kunci ini pun kita ikhlas dalam beragama, dedepli kepada Allah, pasrah kepada Allah, murni beribadah kepada Allah, dan dia betul-betul totalitas bersandar kepada Allah, nggak neko-neko, itu yang akan selamat. Pokoknya kenceng ngikuti agama Allah dan betul-betul hatinya itu pasrah total kepada Allah Ta'ala. Ini yang bakal selamat. Nek sok-sokan, sok komentar, sok ini sok pinter, sok bijak, sok sehingga ngereka agama Allah Ta'ala macam-macam neko-neko, ini gampang sekali disesatkan oleh setan. Digeret setan itu sangat gampang. Termasuk niatnya niat yang rusak-rusak, niat-niat ada kepentingan-kepentingan. Kalau kita beragama ini jangan dicampur kepentingan-kepentingan, insya Allah itu yang selamat. Nek pun kagungan kepentingan-kepentingan itu mungkin maut. Dia kelihatannya beragama tapi punya kepentingan, gendo milih aku, gendo seneng karo aku, niku mungkin maut agama ini pun. Karena hanya agama jadi alat, hanya jadi alat untuk mendapatkan dunia. Agama itu alat sarana untuk kita sukses akhirat, bukan agama jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan dunia. Mbok ya wong awam, mbok ya kiai dugdeng, kalau dia itu punya niat-niat rusak, punya tujuan-tujuan lain, punya efek-efek lain dalam beragama, itu nanti bakal merusak, bakal nggak selamat. Setan tahu, oh iki senengane kui, diseret dari situ sehingga dia semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila lahum, nah ini contohnya diantaranya kelompok orang munafik di sini ayatnya. Wa idza qila lahum, kalau dikatakan kepada mereka, ta'alau ilama anzalallah, mbok ayo kita ini ngurip-urip ngikuti ngopeni ngurip-urip apa yang Allah turunkan, wa ila rasuli, dan ngurip-urip ajaran Rasul. Mbok ayo kita ini ngurip-urip ajaran Allah dan Rasul. Sudah pantasnya ngoten wong mukmin muslim niku pantasnya gitu. Ayo kita ngurip-urip ajaran Allah dan ajaran Rasulullah, wong kita sudah bersyahadat, ya pantasnya gitu. Tapi Allah ngendikaken, kalau kamu ajak gitu-gitu itu, ra'aital munafikina yasudduna anka sududa. Kamu akan lihat orang-orang munafik. Orang munafik itu orang yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sehingga dia zahirnya adalah muslim. Anehnya, kalau diajak untuk ngurip-urip agama Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan muncul? Yasudduna anka sududa. Dia itu orang yang sangat keras usahanya untuk menghalangi manusia dari mengikuti jalan Allah taala. Dia akan mengadakan gerakan penghalangan untuk terwujudnya ajaran Allah dan Rasulnya, itu paling keras usahanya.
Itu model kayak gini udah zaman zaman dulu, zaman bahula itu model kayak gini sampun wonten sampai zaman kita sekarang ini. Turunannya anak cucunya Abdullah bin Ubay bin Salul modelnya kayak gini. Dan muka-muka kayak gini itu terus akan ada sepanjang zaman. Ngakune Islam, ning nek diajak ngurip Islam niku sewengite dan dia punya segala macam cara, segala macam upaya untuk tidak terwujudnya ajaran Islam. Niki orang yang mereka bersarang di dadanya, hatinya penyakit nifaq. Fa kaifa idza asabatuhum musibah bima qaddamat aydihim tsumma ja'uka. Bagaimana ketika mereka tertimpa musibah lalu dia datang kepada engkau dan mengatakan dengan sumpah-sumpah yahlifuna billah, dengan sumpah-sumpah kepada Allah, in aradna illa ihsanan wa taufiqa. Orang munafik itu kelakuannya rusak-rusakan, tapi dia itu kalau mengungkapkan alasannya itu bagus. Kami ini tidak mengendaki kecuali kebaikan dan kesesuaian. Dia perbuatannya itu merusak, tapi ungkapannya itu dia melakukan sebuah kebaikan. Maka sebagai ungkapannya pripun, pokoknya itu intinya gitu. Maka dikatakan Allah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Ketika dikatakan pada orang-orang munafik itu, kamu itu jangan buat kerusakan di muka bumi. Kamu itu muslim, jangan musyrik, jangan kafir, jangan munafik, jangan melakukan bid'ah-bid'ah, jangan melakukan maksiat, jangan ngurip-urip perbuatan yang menyimpang. Apa yang dia katakan? Innama nahnu muslihun. Oh enggak, kami ini orang yang melakukan perbaikan. Ngerusak tapi dia yaitu alasannya atau ungkapannya melakukan perbaikan. Ngadol-adol agama tapi ungkapannya itu melakukan perbaikan. Niku kelakuan yang Allah sebutkan dari zaman dulu sampai zaman sekarang orang munafik nggih ngoten niku. Niki ayat pertama yang beliau ini bawakan. Sehingga Mas sekalian ayat ini faedahnya satu, wujubu tahakum ila kitabillah wa sunnati rasulihi wa ridha bidzalika wa taslimlah. Wajibnya kita ini berhukum dengan kitab Allah dan sunnah rasulnya. Wong pun Islam nggih syahadat nggih ngedepe niku nggih Quran kali sunnah, tundukipun kali Quran kali sunnah niku tunduk patuh taslim. Nek sampun ketemu Quran sunnahipun niku ontenipun namung sendika dawuh manut. Niku muslim naminipun. Sendika dawuh manut. Yen ngapunten panjenengan dados abdi keraton niku kedah sendika dawuh manut. Nek mboten digiajul ditendiang ini akan dikeluarkan dari barisan abdi dalem. Abdi dalem mau ngoyel, abdi dalem mau ngengkel, berengkele, bantai. Ini rapatut dadi abdi dalem. Abdullah hamba Allah itu orang yang betul-betul ngabdinya kepada Allah, sendika dawuh, tunduk, patuh, manut. Itu adalah ciri khas orang yang mereka ini menjadi hamba Allah Ta'ala. Yang kedua, anaman lam tahakama ila ghairi syariatil Islam falaysa bi mu'min wa laysa bi muslih wa idza da'a annahu yaqsudul islah. Orang yang tidak berhukum dengan orang yang berhukum dengan selain hukum Islam, selain syariat Allah Subhanahu wa taala, dia bukan mukmin. Ya namanya mukmin itu dia berhukum dengan syariat Allah Taala. Walaupun ya, dan dia bukan orang yang dikatakan muslih, reformis, orang yang tukang membuat kebaikan, walaupun dia menyangka dirinya melakukan kebaikan. Seperti orang munafik tadi, ngerusak tapi dia ungkapannya berbuat baik. Yang ketiga, anaman hakama bi ghairi ma anzalallahu fa huwa taghut. Barang siapa yang dia berhukum selain dengan selain hukum Allah, maka dia taghut. Wa man tahakama ila ghairi ma anzalallahu fa huwa mutahakimun ila taghut wa in sammahu bi ayyismin. Dan orang yang berhukum kepada selain hukum Allah yang Allah turunkan, maka dia berhukum dan hukum taghut apapun mereka menamainya.
mau dinamai apapun, tapi ungkapannya dalam agama ini ketika orang tidak berhukum dengan hukum Allah itu namanya berhukum dengan hukum tauhid. Yang keempat, wujubul kufri bitauhid, wajibnya mengingkari kepada ini kebatilan, wajibnya mengingkari kepada kebatilan tauhid yang merupakan keluar dari ajaran tauhid dan syariat Nabi. Yang kelima, at-tahdhiru min kaiti syaitan wasaddil insan anil haq, waspada terhadap makar-makar setan dan setan itu menghalangi manusia dari kebenaran. Yang keenam, anna man du'iya ila tahakum ila ma anzalallah wajaba alaihi iljabah wal qabul fa in a'radha fa huwa munafiq. Barang siapa yang disuruh untuk berhukum dengan hukum Allah, maka hendaklah dia sambut, dia terima. Kalau berpaling namanya munafik. Anna da'wa qasdil islah laisat bi udrin fil hukm bi ghairi ma anzalallah. Alasan bahwasanya dia sedang melakukan perbaikan, melakukan islah perbaikan, itu bukan udzur untuk dia berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Bahwa kita sampun aturaken, apabila mereka dikatakan kamu itu jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Melakukan kerusakan itu mboten namung sekedar umpamanya ndungkali aspal, nebangi pohon sehingga gundul jadi banjir. Bukan itu aja, bukan sekedar begal sehingga membuat kerusuhan, tapi hakikat kerusakan itu adalah merusak agama. Allah katakan la tufsidu ba'da islahiha, jangan membuat kerusakan setelah Allah perbaiki. Dengan apa Allah memperbaiki bumi? Dengan Rasul yang Allah utus mengajarkan tauhid, mengajarkan agama sehingga ndalan, sehingga mapan, sehingga orang itu hatinya bagus. Ngerusak itu berarti melakukan kerusakan agama. Orang yang menghidup-hidupkan syirik itu namanya melakukan kerusakan. Orang yang menghidup-hidupkan kekafiran namanya melakukan kerusakan. Orang yang membuat bid'ah namanya melakukan kerusakan. Orang yang mereka menghidupkan maksiat juga namanya melakukan kerusakan. Sehingga perbaikan itu perbaikan agama. Sehingga dikatakan akidahnya diperbaiki, artinya akidahnya dicocokkan dengan apa yang menjadi ajaran Allah. Ibadahnya diperbaiki, artinya ibadahnya itu disesuaikan dengan ajaran Allah. Itu namanya memperbaiki. Sehingga merusak itu merusak agama, sehingga penuh dengan hidup itu penuh dengan kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan dan berbagai macam keanehan. Apa yang bisa kita ambil dari ayat di atas? At-tahdhiru min tahkimin nudum wal qawanin al mukhalifah li syariah wa inna da'a ashabuha anna qasdahumul islah. Ini peringatan dari berhukum dengan hukum yang menyelisih syariat, walaupun dia mengatakan tujuannya adalah perbaikan. Semua yang bertentangan dengan Islam itu namanya kerusakan dan perusakan, walaupun dia namakan perbaikan, hakikatnya adalah perusakan. Anna da'al islah laisat biudrin fi tarki ma anzalallah. Dakwaan dia melakukan islah itu bukan udur untuk meninggalkan ajaran Allah. At-tahdhiru minal ijab bi ra'yi, peringatan dari terkagum dengan ra'yunya. Seringnya orang dengan akalnya ini rencana saya melakukan perbaikan. Rencana saya maksudnya nurut nafsunya, nurut pikirannya, tapi tidak pakai pertimbangan ajaran agama Allah Ta'ala. Agama ya agama, Islam ya Islam, ini aja nemen-nemen. Nah maksudnya gimana gak nemen-nemen itu? Jadi Islam separuh nomoripun 20%. Dados muslim niku nggih 100%, mboten 100%. Aja nemen-nemen, maksudnya nemen-nemen niku mboten dong niku salate aja ping 5, ping 2 wae. Nemen salat ping 5. Niku namanya ngikuti hawa nafsu dia. Kemudian anna maridul qalbi yatasawwarul haq batilan wa wal batil haqqan. Orang yang hatinya sakit itu kebenaran itu tergambar kebatilan dan kebatilan itu tergambar kebenaran.
Itu orang hatinya sakit. Tiang nawi badannya sehat. Niku sedaya itu kraos kayak hakikatnya. Manis ya manis, gurih ya gurih, legi ya legi, kemudian asin ya asin. Niku nek sehat. Ning nek loro, niku barang gurih, barang legi, barang lezat, enak, kabeh pahit, berubah. Terus sing enak niku ya sing dicocoki. Sanajan mbabrahke tambah mbabrahke ini penyakitipun. Demikian juga hati manusia. Hati manusia itu asalnya kalau bening, lurus, resik itu dia akan condong dengan kebenaran. Ya melihat kebenaran itu kebenaran, tapi nek hatinya itu rusak, melihat kebenaran itu kebatilan. Kebatilan itu kebenaran. Sehingga kuali-kuali. Annan niyatal hasanah la tusawwih mukhalafah syar'i. Niat yang baik itu enggak jadi alasan menyelisih syariat. Tidak ada celah sekedar niat yang baik, penting niatku apik ya. Niatku apik. Niat apik niku mboten dibenerkan. Dalam kehidupan kita juga ada orang menerima niat tok enggak menerima, harus caranya bener. Simboke loro pengen ditolong rumah sakit nonton duit terus ngerampok. Tujuan kula ngerampok niki badhe nambahkan wong tuwa. Nggih niate sae, ngerampoke dikepruk. Enggak bener. Ya kalau mau nambah wong tuwa golek duit ya golek duit sing bener. Mboten carane terus ngawur ngoten niku. Demikian juga dalam kita beragama, maka nggak boleh kita ngawur. Harus tidak boleh sekedar modal niatnya baik. Aku niatku nyenengke. Wih, nek ora tak turuti stres. Lah zina kepengen zina dituruti. Niatnya menghibur kan angsal pahala kan. Niku pikiranipun ingkang segleng. Sehingga sekedar niat tok niku nggih mboten dibeneraken kedah caranipun leres. Maka ayatipun kalau wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Apa hukmal jahiliyati yabghun? Allah dikatakan apa hukum jahiliyah sih yang mereka inginkan? Kalau tidak mau dengan hukum Allah, apa memangnya yang pengen diinginkan hukum jahiliyah? Jadi hukum itu ngomong kali aturan Islam, aturan jahiliyah. Nek panjenengan boten ngagem aturan Islam niku ajeng dipoles ngagem napa kemawon naminipun itu aturan jahiliyah. Mbok dijenengi napa kemawon. Tapi itu hakikatnya adalah dia mengikuti aturan jahiliyah. Langsung Allah tantang. Wa man asanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apa memangnya ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah bagi orang yang betul-betul berpikir sampai menimbulkan keyakinan? Niki maksudipun, wahai orang yang sok-sokan menganggap hukum selain Allah itu lebih baik, mbok coba dibandingkan, direnungkan, betul-betul dibandingkan. Apa memang ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah SWT? Niki merupakan tantangan. Sehingga silahkan lakukan survei perbandingan satu persatu dalam segala perkara, urusan akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan segala macamnya, termasuk dalam mengurus ini urusan ini kemasyarakatan, kenegaraan. Coba bandingkan antara hukum Allah dengan hukum selain hukum Allah. Apa memang ada yang lebih baik daripada hukumnya Allah SWT? Kalau mau jujur, sehingga kalau ada orang Islam dan gak yakin dengan Islamnya, ini ya kebangetan. Allah sudah memberikan tantangan yang setandes-tandesnya. Nabi ngendikaken, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawau taba'an lima jitu bi. Orang itu tidak dikatakan beriman. Hakikatnya orang itu tidak dikatakan beriman. Kapan? Sampai dia hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Sehingga kalau kita sudah mukmin, hawa nafsu kita kedah tunduk patuh kepada apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nafsu kita ini harus kita arahkan cocok dan
patuh dengan apa yang diajarkan Allah Ta'ala. Kemudian dibawakan riwayat, karena baina rajulin minal munafikin wa rajulin minal yahudi khusumah. Ada persengketaan permasalahan antara orang munafik dan orang Yahudi. Orang munafik itu zahirnya Islam, punya masalah dengan orang Yahudi. Faqalal Yahud, orang Yahudi mengatakan, nataha kamu ila Muhammad, mari kita berhukum dengan Muhammad. Kenapa orang Yahudi mengatakan begitu? Wong Yahudi kok malah pengen kepada Muhammad. Arafa annahu la ya'khudhu riswah, karena Rasulullah itu, karena orang Yahudi tahu kalau Rasul itu enggak ngambil sogok. Sogok niku model Yahudi, model setan. Orang Yahudi tahu kalau Rasulullah Muhammad itu tidak pakai sogok, maka orang Yahudi pengen berhukumnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Wa qalal munafik, orang munafik malah nataha kamu ilal yahud, kita berhukum saja kepada orang Yahudi. Sing munafik malah pengen ke Yahudi, yang Yahudi pengennya kepada Rasulullah, karena orang Yahudi tahu kalau Rasul itu nggak bisa disogok-sogok, sehingga nggak bisa dipermainkan. Sogok niki Bapak sekalian pun umum tang pundi-pundi. Tingkat cuwilik sampai gede niku nek mboten disogok, mboten disundul, mboten licin, manggrok atau magrok seret, kedah ngagem pelicin, sehingga kedah dimaklumi katanya udah pokoknya udah umum di mana-mana kedah pakai pelicin. Kata Nabi, ar-rasi wal murtashi finnar, yang nyogok dan yang disogok dua-duanya masuk neraka. Ini yang Nabi tegaskan tentang urusan riswah, urusan sogok menyogok, dan ini sudah sangat umum. Orang munafik kok pengen ke Yahudi, kenapa? Karena orang munafik tahu orang Yahudi itu mau disogok sehingga bisa dipermainkan hukumnya. Kalau hukum itu bisa dipermainkan Bapak sekalian, itu makanya yang selalu menang itu sing bayar. Maka maju maju tak gentar bela yang bayar. Pokoknya dibayar itu bakal maju terus, mbadak. Pokoknya yang penting bayar. Makanya pun mboten dibayar, nggih mboten maju. Belok. Nanti sing bayar melih, dia belok pada yang bayar. Maka juga politikus gitu. Ada politikus kutu loncat. Pokoknya mencelok sing kira-kira saged dadeke warak makmur. Mbiyen nerocos mbela yang iki. Bar mencok lagi, mbela iki lagi. Ini kutu loncat memang dia itu hanya cari waraknya di mana bisa mengenyangkan perutnya. Dia ini yang penting kepentingannya itu ketutupi. Ini adalah maksudnya riwayat ini, bahwa orang yang mereka sukanya itu tidak suka kepada hukum Islam, itu adalah bagian ciri daripada orang munafik. Kemudian yang terakhir, riwayat yang terakhir yaitu wakilah nasalat fi rajulaini khastaman qatasaman. Itu ayat yang tadi turun berkaitan dengan dua orang bersengketa. Faqala ahaduma, yang itu mengatakan natarafa'u ila Nabi SAW, kita angkat masalahnya kepada Nabi. Wa qala al-akhar, yang lainnya mengatakan ila Ka'ab ibn al-Ashraf, kita kepada ini tokoh Yahudi aja, Ka'ab bin Ashraf. Thamma tarafa'a ila Umar, dua orang berselisih, yang satu pengen ke Nabi, satu pengen ke Ka'ab bin Ashraf. Lalu orang ini akhirnya berhukum ke Umar, datang kepada Umar. Fadzakara lahu ahaduhuma al-qissah. Lalu yang satu menyebutkan kisahnya, kalau dia bermasalah, dia pengen ke Rasulullah, tapi yang satu pengen ke Ka'ab bin Ashraf, orang Yahudi. Faqala lilladzi lam yarda bi Rasulillah. Lalu Umar mengatakan kepada orang yang tidak ridha kepada Rasulullah, benar, akadzalik, benar, kamu pengennya kepada Ka'ab bin Ashraf orang Yahudi, tidak mau kepada Nabi. Naam, iya. Umar kemudian kemudian apa yang terjadi? Fadharabahu bisayf faqatalahu. Umar langsung buka pedang, celeng, dipateni. Ini orang munafik. Ini orang tidak mau ridho kepada Rasulullah SAW.
Tapi ini penguasa. Bahkan Umar itu penguasa. Umar sebagai dia adalah ini sahabat Nabi dan penguasa. Tidak boleh, tapi tidak boleh kita kemudian sembarangan membunuh orang. Intinya kekuasaan membunuh itu wilayahnya adalah penguasa. Riwayat ini intinya menjelaskan kepada kita ketidakridhaan terhadap hukum Allah dan Rasulullah itu adalah ciri khas munafik. Kalau kita mukmin itu mestinya yaitu kembalinya kepada Allah dan Rasulnya dan ridho. Kalau kita ibaratnya terpaksa berhukum dengan hukum selain Allah Ta'ala, itu kalau disertai dengan merasa dosa dan maksiat ini pelanggaran, dia masih dikatakan mukmin, tapi mukmin yang dhaif, mukmin yang dhaful iman, mukmin yang lemah imannya. Tapi kalau sudah ikut menghalalkan, memang lebih bagus selain Islam, dia ikut berbangga atau dia ikut menjadi andil merubah hukum Islam, ini bisa menjadi kafir yang mengeluarkan dari Islam. Sehingga mending kalau kita ini kalau belum bisa itu jangan cari-cari pembelaan, tapi ngakui saja kalau kita belum mampu, hawa nafsu saya masih menguasai, saya pengen kapan bisa ikut betul-betul seperti yang diajarkan oleh Allah, maka dia masih punya keimanan seperti ini. Walaupun dia imannya lemah sehingga dikuasai hawa nafsunya, tapi dia ketika melanggar itu dia mengakui kalau dia melanggar. Sebab sebagian muslimin itu mengikuti yang haram tapi cari-cari alasan, cari-cari dalil. Dia makan riba tapi dia cari-cari dalil yang membolehkan riba. Dia pacaran sampai hamil kemudian cari-cari dalil yang membolehkan pacaran atau melakukan penyimpangan-penyimpangan dan seterusnya. Ini namanya orang yang rusak dan terancam Islamnya batal. Maka mas sekalian, memiliki manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada pertanyaan? Ayo Abdullah, apa pertanyaannya? Anak mendapat pertanyaan dari anak dan tidak bisa menjawab. Hajar Aswad itu kan batu, kenapa dicium? Bukankah itu seolah-olah seperti mengagungkan? Iya, tak jawab langsung. Ya, Rasulullah Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad itu, kata Umar, inni ra'aitu annaki hajar la tadur wa la tanfa la ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluki ma qabaltuk. Kata Umar waktu mencium Hajar Aswad, saya tahu wahai batu, kami itu batu tidak memberikan manfaat, tidak memberikan madarat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW itu mencium kamu, aku tidak akan cium kamu. Baru Umar mencium, sehingga menciumnya itu ittiba kepada Nabi, bukan karena mengagungkan ini batu tersebut. Pun ngeten mugi-mugi manfaat. Udah, awak. Ustaz izin bertanya, apakah orang yang mengaku Islam tetapi tidak mau mengikuti syariat Islam, apakah termasuk dalam bab ini Ustaz? Quran surat An-Nisa. Iya, masuk bab ini. Tapi kalau kita mendapati orang Islam yang tidak mau mengikuti Islam, kita tidak boleh langsung mengkafirkan. Kita hanya bisa mengingatkan perbuatan kami itu perbuatan orang kafir, perbuatan orang munafik. Kita ingatkan, tapi kita nggak bisa memvonis orang itu langsung kafir, munafik. Kita ingatkan dulu dan ditegakkan hujah, disampaikan alasan-alasan, dijelaskan sejelas-jelasnya sehingga dia tahu persis. Sebab kadang-kadang orang tidak melaksanakan hukum Islam itu macam-macam alasannya, bisa karena dia bodoh, tidak tahu, bisa karena alasan yang lain, sehingga perlu dijelaskan, sehingga tidak boleh langsung kemudian dia dikafirkan. Sehingga kita menjelaskan gini bukan pengen mengkafir-kafirkan orang per orang, tapi menjelaskan kedudukan perbuatannya. Perbuatan kayak gini itu kekafiran dan kemunafikan. Pelakunya dikhawatirkan jatuh dalam kekafiran, kemunafikan, maka diingatkan. Adapun kita nggak boleh menghukumi langsung orang yang melakukan perbuatan itu dengan hukuman dia kafir atau tuh kemudian diomongi munafik, tidak boleh. Itu perlu adanya
penjelasan, penegakan hujah sehingga tidak sembarangan. Apakah orang munafik diterima taubatnya bagaimana? Ya, semua orang yang berbuat berdosa, mbuh munafik, mbuh musyrik, mbuh kafir, mbuh ahli maksiat, macam-macam, kalau tobat diterima tobatnya. Tobat itu satu ikhlas, kedua meninggalkan perbuatannya, ketika berazam tidak mengulanginya, kemudian ada penyesalan yang mendalam. Ini kalau berkaitan dengan haknya Allah. Kalau haknya Adam, itu wajib untuk menyelesaikan hak Adam. Utang ya disaur, maling ya dikembalikan barangnya, sehingga atau menjatuhkan ya dia memperbaiki orang dia jatuhkan. Ini adalah termasuk haknya anak Adam. Kalau dia bertobat harus dia kembalikan. Maka sekalian kita cukup rumin atau nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.